Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai bab 7, mengenai teknologi dan masa depan manajemen pajak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nur Asyifa, adapun Syafiqah Naila Putri, Rani Cahyati, Theodora Monika, Rafael Ines, Isadora Zonata, Salsyah Aura Fitri, Wayan Diana, Salsa Anggita Putri, dan Nixon Nicholas. Next slide. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perpajakan. Transformasi digital membuat sistem perpajakan semakin efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dulu, proses administrasi perpajakan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu serta tenaga yang besar. Namun kini, dengan adanya teknologi seperti sistem e-billing, dan data analistik, seluruh proses dapat berjalan secara cepat dan terintegrasi. Next slide. Penerapan teknologi ini tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi kepatuhan pajak. Dengan memanfaatkan big data, artificial intelligence atau AI, dan sistem informasi digital, otoritas pajak dapat menganalisis pola kebutuhan dan mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan lebih akurat. Karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam membangun sistem perpajakan yang modern, transparan, dan juga efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran teknologi dalam perkembangan manajemen pajak modern. Yang kedua, apa saja bentuk inovasi teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan. Yang ketiga, bagaimana prospek masa depan manajemen pajak di era digitalisasi. Yang keempat, apa tantangan dalam implementasi teknologi perpajakan. Yang terakhir yaitu bagaimana strategi penguatan tata kelola pajak digital di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam perkembangan manajemen pajak modern. Teknologi berperan besar dalam mentransformasi manajemen pajak dari sistem konvensional menjadi digital. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, kegiatan administrasi seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Misalnya, sistem e-filing memungkinkan wajib pajak untuk melapor dari mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Selain itu, teknologi mendukung pengawasan dan pengumpulan data yang lebih akurat melalui integrasi dengan berbagai lembaga keuangan dan instansi pemerintah. Next. Otoritas pajak juga memanfaatkan teknologi dalam analisis data untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan. Dengan penerapan data analistik dan machine learning, DJP dapat memprediksi perilaku wajib pajak dan mengidentifikasi risiko pajak lebih awal. Hal ini memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, bentuk inovasi teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan. Yang pertama, e-filing, sistem pelaporan pajak online yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, sistem pembayaran pajak elektronik yang meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi. Yang ketiga, e-faktur, aplikasi pembuatan faktur pajak elektronik yang mencegah manipulasi data transaksi. Yang keempat, Cortex Administration System, sistem baru yang sedang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh layanan pajak secara digital dalam satu platform. Yang kelima, pemanfaatan big data dan AI digunakan untuk menganalisis perilaku wajib pajak, memetakan potensi penerimaan, serta mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja aparat pajak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Prospek masa depan manajemen pajak di era digitalisasi. Manajemen pajak akan semakin berbasis data dan kecerdasan buatan. Penggunaan teknologi blockchain berpotensi memperkuat transparansi dalam transaksi keuangan, sedangkan AI akan membantu proses audit dan penegakan hukum pajak secara otomatis. Sistem pajak masa depan juga diprediksi akan terhubung dengan berbagai platform ekonomi digital, termasuk marketplace dan sistem pembayaran online. Digitalisasi, digitalisasi pajak bukan hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja. Otoritas pajak perlu beradaptasi dengan sistem kerja berbasis data, memperkuat literasi digital pegawai, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak agar siap menghadapi era baru perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi perpajakan. Nah, walaupun memberikan banyak manfaat, penerapan teknologi juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada keamanan data menjadi isu utama karena semakin banyak informasi sensitif tersimpan secara digital. Dan yang kedua, ada kesenjangan literasi digital antara wajib pajak dan petugas pajak masih cukup tinggi, terutama di daerah. Selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur teknologi belum merata di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan penghambatan efektivitas implementasi dalam sistem online. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tantangan dalam implementasi teknologi perpajakan. Perubahan sistem yang cepat juga menuntut penyesuaian regulasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar dapat mengoperasikan teknologi baru dengan optimal. Oleh karena itu, modernisasi perpajakan harus diimbangi dengan strategi peningkatan kapasitas dan pengawasan yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Strategi penguatan tata kelola pajak digital. Untuk mengoptimalkan manfaat teknologi, diperlukan strategi tata kelola yang baik. Pertama, pemerintah perlu memperkuat keamanan siber dan memastikan perlindungan data pribadi wajib pajak. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM pajak melalui pelatihan teknologi dan analisis data. Ketiga, memperluas kerjasama lintas sektor, terutama dengan lembaga keuangan dan platform digital untuk memperkuat integrasi data perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, penting juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami sistem digital dan tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Dengan demikian, tata kelola pajak digital dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemanfaatan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan modern. Teknologi membuat proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Berbagai inovasi seperti e-filing, e-billing, e-faktur, dan CTS menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adaptif terhadap era digital. Meski demikian, tantangan seperti keamanan data, literasi digital yang belum rata, serta keterbatasan infrastruktur tetap harus diatasi dengan langkah strategis. Prospek ke depan menunjukkan bahwa perpajakan digital akan semakin canggih dengan pemanfaatan AI, Big Data, dan blockchain sebagai fondasi utama dalam pengawasan dan manajemen pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.